Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang konsep microservice yang sangat berguna dalam dunia pengembangan aplikasi modern, di mana microservice ini adalah suatu pendekatan di mana kita membangun aplikasi besar dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang bekerja secara mandiri. Nah, ini mirip dengan konsep dari sebuah taman bermain eh, di mana ada banyak alat permainan seperti perosotan, ayunan, dan jungkat-jungkit yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Tapi mereka saling bekerja sama untuk menciptakan pengalaman bermain yang menyenangkan. Aplikasi besar juga bekerja dengan cara yang sama, dipecah menjadi banyak bagian kecil yang bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi tetap saling berhubung untuk menghasilkan sistem yang besar. Nah, kita akan melihat bagaimana .NET, yaitu sebuah framework yang sangat kuat, membantu kita untuk membangun microservice ini. Nah, jadi apa sih microservice itu? Microservice adalah suatu cara untuk membagi aplikasi besar menjadi bagian-bagian kecil yang independen dan memiliki fungsinya masing-masing. Setiap bagian kecil ini disebut service dan masing-masing bertanggung jawab untuk tugas tertentu. Misalnya, jika kita melihat sebuah taman bermain, kita akan punya banyak alat permainan seperti perosotan, ayunan, dan jungkat-jungkit. Nah, setiap alat permainan itu punya fungsi yang berbeda, tapi semuanya ada di satu taman yang sama dan memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan. Nah, begitu juga dengan aplikasi yang dibangun dengan microservice. Meskipun setiap bagian bekerja sendiri, mereka tetap saling berhubungan dan berfungsi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini membuat aplikasi menjadi lebih mudah untuk dikembangkan dan dikelola. Karena kita bisa memperbaiki atau menambah bagian kecil tanpa mengurangi bagian-bagian lainnya. Nah, selanjutnya, kenapa kita menggunakan microservice? Nah, menggunakan microservice ini memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, lebih mudah dikelola karena kita bisa fokus mengelola setiap service secara terpisah. Bayangkan saja seperti sebuah restoran. Nah, ada dapur yang bertugas untuk memasak, pelayan yang mengantar makanan, dan kasir yang mengurus pembayaran. Masing-masing bagian restoran ini memiliki tugas tertentu yang jelas dan bisa berjualan secara independen. Nah, ketika dapur sedang sibuk menyiapkan makanan, kasir dan pelayan tetap bisa melayani pelanggan lain tanpa gangguan. Ini mirip dengan konsep microservice, di mana setiap layanan itu bisa bekerja secara mandiri, memperbaiki atau mengembangkan satu bagian tanpa mengganggu bagian lainnya. Nah, microservice ini juga scalable. Jadi, jika suatu service membutuhkan lebih banyak sumber daya, kita bisa menambahkannya tanpa mengganggu bagian lainnya. Nah, dan yang tidak kalah penting, aplikasi ini menjadi tangguh karena meskipun salah satu layanan itu gagal, layanan lainnya itu tetap bisa berfungsi untuk menutupi layanan tersebut ataupun tetap berjalan sebagaimana mestinya tugas yang ditugaskan untuk suatu layanan tertentu. Nah, kenapa kita pada materi ini menggunakan .NET? Nah, tapi kita harus tahu dulu apa .NET ini. Nah, .NET ini adalah sebuah framework yang digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi, seperti aplikasi web, desktop, ataupun mobile. Nah, jadi coba kita bayangkan, .NET ini adalah seperti sebuah kotak Lego. Nah, kita bisa membangun dari blok Lego tersebut, kita bisa membangun berbagai macam bentuk, mulai dari rumah, mobil, hingga kastil. Nah, begitu pula dengan .NET. Dengan .NET, kita bisa membuat berbagai jenis aplikasi dan sistem, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Framework ini juga sangat fleksibel dan bisa dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai alat dan teknologi lain. Salah satu contohnya seperti dalam pembangunan microservice. Artinya, dengan .NET, kita bisa membuat aplikasi kecil yang mandiri, tetapi tetap bisa bekerja sama dengan bagian-bagian lainnya dalam aplikasi yang besar.
Saya akan berikan suatu contoh microservice di kehidupan sehari-hari. Nah, microservice itu sangat mirip dengan kerja tim, di mana setiap orang dalam tim itu memiliki peran masing-masing dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, misalnya dalam sebuah sistem e-commerce, ada layanan login untuk memverifikasi pengguna, layanan katalog untuk menampilkan produk, layanan pembayaran untuk memproses transaksi, dan layanan pengiriman untuk mengatur pengantaran barang. Nah, setiap layanan ini bisa bekerja secara mandiri, tetapi mereka tetap berkoordinasi satu sama lain untuk memberikan pengalaman belanja yang lancar. Jadi, microservice ini juga bisa membagi aplikasi menjadi bagian-bagian kecil yang fokus pada satu fungsi saja. Jadi, sepertinya tadi fungsi login dibagi hanya untuk fungsi login saja. Bagaimana microservice itu bekerja? Ya, cara microservice bekerja itu mirip dengan tim sepak bola. Setiap pemain memiliki peran yang jelas dan saling mendukung. Penyerang fokus mencetak gol, gelandang bertugas memberikan umpan, kiper bertugas untuk menjaga gawang. Jadi masing-masing pemain bekerja secara independen, tapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memenangkan pertandingan. Di dalam dunia aplikasi, setiap microservice itu memiliki peran yang berbeda. Seperti yang tadi saya jelaskan, layanan login, katalog, pembayaran, dan pengiriman dalam aplikasi e-commerce. Nah, mereka ini saling berkomunikasi menggunakan API yang memungkinkan mereka untuk bertukar informasi. Nah, API inilah sama seperti umpan bola dalam sepak bola yang memungkinkan tiap pemain bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dari layanan-layanan yang tadi mereka saling berkomunikasi menggunakan API. Bagaimana langkah-langkah untuk membangun microservice menggunakan .NET? Jadi saya akan jelaskan secara umum. Jadi langkah-langkah untuk membangun microservice itu dimulai dengan mendefinisikan fungsi utama aplikasi. Jadi apa saja tugas utama yang ingin kita capai dalam aplikasi ini. Setelah itu, kita pecah fungsi besar tersebut menjadi bagian-bagian kecil atau service-service kecil. Nah, service-service kecil inilah yang dinamakan dengan microservice, yang masing-masing memiliki peran spesifik. Nah, lalu kita bangun microservice ini menggunakan .NET untuk membuat API. Jadi, .NET ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, mereka karena mereka menggunakan API untuk saling berkomunikasi. Nah, kita membuat API ini menggunakan .NET. Selain itu, kita akan gunakan alat virtualisasi seperti Docker atau Kubernetes untuk menjalankan dan mengelola layanan-layanan yang sudah kita buat. Kita pun harus memastikan bahwa semua layanan bisa berkomunikasi dengan baik, seperti pemain sepak bola yang saling memberikan umpan agar bisa mencetak gol secara bersama. Keuntungan dari penggunaan microservice adalah kita bisa memprogram aplikasi dengan cara modular. Artinya kita bisa membangun aplikasi besar dengan menyusun bagian-bagian kecil yang saling terhubung. Jika kita perlu untuk mengubah sesuatu di dalam suatu layanan, perubahan itu tidak akan mempengaruhi layanan lainnya. Jadi ini membuat aplikasi kita menjadi lebih mudah untuk dikembangkan, diperbaiki, dan ditingkatkan atau diupdate. Selain itu, microservice ini sangat scalable, yang berarti kita bisa menambah layanan baru atau memperbesar kapasitas layanan yang ada ketika aplikasi kita itu sedang dikembangkan atau sedang berjalan. Lalu selanjutnya kita akan masuk atau mencoba tutorial melakukan instalasi .NET untuk persiapan membangun microservice di Kali Linux. Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi dari .NET untuk membuat microservice sederhana. Environment yang saya gunakan atau OS yang saya gunakan di sini adalah Kali Linux seperti yang terlihat di layar. Jadi langkah pertama yang kita lakukan saat ingin melakukan instalasi, kita akan memulai dengan memperbaharui sistem Kali Linux. Jadi ini adalah langkah yang sangat penting karena memastikan semua package atau paket-paket di dalam sistem kita, di dalam sistem
misalnya yang seperti saya gunakan di Kali Linux itu diperbaharui ke versi yang terbaru. Jadi ini tidak hanya memberikan fitur terbaru, tapi juga memperbaiki celah keamanan. Jadi kita jalankan dulu dua perintah berikut. Mungkin teman-teman yang sudah sering memakai Linux pasti sudah sangat familiar. Jadi sudo apt upgrade, update dan upgrade. Jadi kita jalankan terlebih dahulu dan menunggu hingga selesai. A few moments later. Selanjutnya kita perlu memastikan semua dependensi yang dibutuhkan oleh .NET itu tersedia di sistem kita. Jadi dependensi ini adalah package-package atau paket-paket tambahan yang mendukung fungsi .NET di Linux atau di Kali Linux. Beberapa paket yang akan kita pasang itu termasuk libc6 dan lain-lain sebagainya. Jadi ada beberapa paket. Jadi paket-paket ini penting untuk kompatibilitas dan kinerja aplikasi .NET yang kita gunakan di Linux. Nah, kita bisa menginstalnya dengan perintah sederhana. Jadi kita pakai sudo apt install -min y. Lalu kita akan memasukkan nama-nama library yang kita akan gunakan. Contohnya seperti berikut. Setelah menginstal, jika telah dipastikan bahwa semua library atau paket yang dibutuhkan itu telah terinstall, maka langkah berikutnya adalah kita menginstal .NET SDK, di mana Microsoft ini menyediakan script instalasi yang membuat proses ini akan menjadi sangat sederhana. Jadi kita pertama-tama kita unduh script tersebut menggunakan widget. Setelah itu kita perlu memberikan eh, izin eksekusi pada script ini. Setelah itu kita perlu memberikan izin eksekusi eh, pada script dengan perintah chmod. Nah, ini untuk memastikan bahwa kita bisa menjalankannya itu sebagai program. Terakhir, kita jalankan script untuk menginstal versi terbaru dari .NET SDK. Proses ini akan mengunduh dan menginstal SDK ke direktori default. Jadi membuat kita itu bisa menggunakannya dimanapun di environment kita. A few inches later. Oke, setelah berhasil terinstall, langkah berikutnya kita memverifikasi bahwa .NET SDK tadi yang sudah kita install sebelumnya itu sudah berhasil terinstall dengan benar. Jadi kita bisa melakukan ini dengan menjalankan perintah .NET min version. Nah, kita masukkan. Jika muncul seperti ini, sudah muncul versinya, berarti .NET sudah berhasil terinstall di environment kita. Lalu, karena .NET-nya sudah terinstall, maka kita sekarang sudah siap untuk membangun aplikasi pertama kita. Jadi kita akan memulai sebuah project web API sederhana. Di sini saya masuk ke directory di mana saya biasa menyimpan folder API saya atau API yang sedang saya dev. Di sini setelah masuk ke directory saya dev API, kita akan memasukkan perintah .NET untuk membuat suatu web API. Jadi ini contohnya. Nah, kita menggunakan script ini .NET New Web API. Lalu kita masukkan nama dari API yang kita ingin gunakan. Nah, di sini karena kita ingin mencontohkan membuat suatu microservice, maka saya akan menamakannya My Microservice. Tekan enter. Setelah selesai, kita masuk ke direktori yang sudah dibuat. Jika telah masuk ke dalam direktori, bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu.
di dalam direktori untuk menjalankan aplikasi, mengecek apakah aplikasi sudah berjalan, kita bisa menggunakan .NET Run. Nah, lalu menunggu building. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa menggunakan mengakses aplikasi atau service itu melalui localhost port di environment saya dia di port 7062 untuk HTTPS dan untuk HTTP di port 5043. Jadi kita bisa buka di browser ini untuk mengecek apakah aplikasi sudah berjalan. Nah, ini 7062. Nah, jadi muncul seperti ini, Hello World. Nah, ini tandanya aplikasi yang kita buat itu sudah bisa berjalan ataupun sudah bisa digunakan. Nah, setelah mencoba bahwa .NET atau microservice yang telah kita buat tadi sudah berhasil berjalan di environment Kali Linux, maka selanjutnya jika kita ingin membuat microservice itu ini sebenarnya bersifat opsional, tapi bagi beberapa perusahaan besar ataupun menengah itu biasanya sudah menerapkan penggunaan kontainer atau Docker yang paling sering digunakan. Docker atau Kubernetes. Tapi pada video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana penggunaan Docker di untuk menjalankan microservice yang telah kita buat tadi. Jadi pertama-tama kita akan membuka file microservice kita di kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, lalu kita akan menambahkan di file my microservice tadi, my microservice ini kita akan menambahkan sebuah file baru dengan nama Dockerfile. Dockerfile ini adalah suatu kode program yang akan digunakan untuk menjalankan microservice kita di kontainer Docker. Nah, kita menggunakan image sdk.net tergantung dari versi yang kita punya. Kalau di saya sekarang di versi net 6.0 untuk tahap build. Jadi yang pertama kita akan mengetik form kita menyesuaikan dengan image dari SDK Docker yang akan kita gunakan. Microsoft Chrome .NET SDK 6.0 S build. Nah, file ini artinya kita menggunakan image SDK untuk tahap build. Lalu selanjutnya di baris kedua kita akan menetapkan direktori kerja kita yang digunakan di dalam kontainer Docker. Di sini kita akan menempatkannya di direktori src. Jadi kita menuliskan work dir atau work directory src. Lalu selanjutnya hal yang akan kita lakukan adalah menyalin file project kita. Di sini adalah di untuk di .NET itu ada namanya .cs project atau CS project. Nah, di situ kita akan menyalin file project ini ke dalam direktori kerja di kontainer. Nah, menggunakan perintah copy. Jadi kita menyalin, nah samakan dengan nama file my microservice.cs project. Nah, lalu selanjutnya kita akan sorry, di sini kita tambahkan ini artinya mengcopy. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan perintah untuk restore atau mengunduh semua dependensi dari project dengan run .NET .NET .restore.
.NET, .NET Store. Nah, lalu kita akan menyalin seluruh konten project ke dalam kontainer dengan perintah copy. Nah, ini artinya kita menyalin semua isi project ini ke dalam kontainer agar bisa dijalankan. Lalu kita akan menjalankan perintah build untuk membangun aplikasi dengan konfigurasi rilis. Nah, jadi kita konfigurasinya rilis. Di sini dengan kita akan menambahkan sintaks run, kita jalankan run.net build, lalu kita jalankan file my microservice.csapproach yang tadi. C, C rilis O pp builds. Nah, lalu tahap selanjutnya kita akan eh, tahap berikutnya kita menandai tahap berikutnya sebagai publish. Jadi kita mengacu pada build sebelumnya. Jadi untuk di kontainer itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada build, lalu yang sekarang ini kita lakukan publish. Jadi kita build as sorry as publish. Nah, untuk menjalankan perintah publish, di sini kita akan menjalankan perintah publish untuk menyiapkan aplikasi bahwa aplikasi ini sudah siap untuk dijalankan. Jadi kita mengetik run.net publish, lalu masukkan nama yang tadi my file my microservice csapproach, sama ya rilis eh, atau bisa saja langsung di copy aja yang di atas karena perintahnya sama sebenarnya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan image dasar ASP.NET 6.0 untuk menjalankan aplikasi. Nah, jadi from ini di copy saja. Nah, tapi diganti as base di sini. Nah, lalu kita akan menetapkan direktori kerja dalam kontainer ke app sama seperti yang di atas, tapi tadi sekarang kita menempatkannya di app. Nah, lalu kita akan menyalin hasil publikasi aplikasi kita atau tadi dari tahap publish itu kita salin ke dalam kontainer. Nah, di sini kita mengetik copy from publish app publish. Nah, lalu yang terakhir kita akan menetapkan perintah default untuk menjalankan aplikasi saat kontainer dijalankan. Jadi entry point, sini perintahnya entry point .NET, kita akan menjalankan .NET dan my microservice.dll. Nah, kita save. Setelah sudah kita save, ini Docker filenya sudah selesai. Jadi Docker file ini akan kita gunakan untuk menjalankan microservice kita di kontainer. Setelah kita selesai membuat Docker file, kita akan menjalankan perintah untuk melakukan build. Jadi kita melakukan build sudo docker build maintain my microservice. Kita tekan enter dan menunggu sampai selesai build selesai dilakukan. Di sini build-nya telah selesai dilakukan. Jika tidak ada error, berarti build-nya telah berhasil, maka kita akan menjalankan kontainer kita
dengan perintah selanjutnya, yakni perintah run. Di sini kita akan melakukan run di localhost 8080 service. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan enter. Oh, ini berarti sudah terpakai. Kita bisa gunakan port yang lain. Nah, seperti ini. Eh, yang tadi karena drive sudah terpakai, port tersebut sudah terpakai, jadi kita pakai port 8000. Nah, sekarang kita bisa buka di localhost di sini untuk port 8000. Nah, sudah berhasil jalan, bisa terlihat sudah tampil Hello World untuk microservice kita. Jadi, seperti itulah contoh jika kita ingin menggunakan microservice. Nah, jika suatu service ini sudah selesai dibangun, misalnya service yang kita buat sekarang ini digunakan untuk uh, login, service login, ini dikerjakan dulu hingga selesai, lalu kita bisa membuat service baru lagi, misalnya service untuk register dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dibuatnya seperti ini. Jadi, nanti beberapa service ini yang telah dibuat akan disatukan di dalam suatu aplikasi. Jadi nanti ada suatu aplikasi utama yang menggunakan beberapa service ini dan mereka akan saling berkomunikasi menggunakan API. Seperti itu. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Di video berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana membuat suatu login proses menggunakan .NET pada microservice ini. Jadi kita akan membuat suatu microservice yang khusus untuk login. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.